Ini enak banget ya gini dulu bro. Selamat datang di Lucas Gratia Channel, dan kali ini kembali lagi bersama saya setelah sekian lama tidak berjumpa dengan motovlog konvensional ya. Lihat mana ini? Ya kalau di Denpasar tuh memang harus pintar selap-selip seperti ini ya. Dan mulai ngevlog udah gerimis ya kayaknya. Selamat datang ya di motovlog konvensional yang selama ini Lucas Gratia tuh terlalu banyak video-videonya tuh terlalu banyak serius ya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan nih aku review suatu produk ya, review suatu motor misalkan, itu terlalu serius dan ya memang jatuhnya memang tidak bertele-tele sih, tapi kayak jadi apa ya, terlalu scripted gitu loh. Jadi sudah sekian lama tidak berjumpa dengan teman-teman semua dengan settingan seperti ini, lebih santai, lebih ngalor ngidul ya. Sudah 1 tahun saya di Bali dan sudah menikmati banyak ini ya, banyak cerita ya. Dengan settingannya baru ini, aku lagi ngetes Osmo Action 3. Osmo Action 3 ini aku pairingin dengan ND filter ND16 dan juga mic intercom. Mic intercom ini aku sudah pernah bahas di tahun lalu 2023. Tahun lalu lagi. Jadi 2023 tuh aku pernah nge-review, aku pakai GoPro Max terus pakai mic ini. Jadi ngerekaman audionya tuh recordingnya cuma satu aja, padahal connect dengan intercom yang lain. Jadi suara dari apa namanya rider satu atau boncengersnya tuh kedengeran tanpa recording 2 device. Kemarin tuh sebenarnya aku udah ngevlog, cuman lensanya tuh ketutup sama converter mic-nya. Bangke emang ya. Karena aku sudah voting juga di Instagram, votingnya buat baru lagi, oke, gasken. Ini guys, ini Living World, aku di daerah Gasu Timur. Ini mall yang apa ya, bisa dibilang terbesar di daerah Gatsu. Kalau biasanya orang-orang Denpasar itu bosan dengan hiruk pikuk kota Denpasar, biasanya mainnya ke pinggir ya, ke pinggirannya ke Gatsu ini ya. Jadi Denpasar kalau di daerah Gatsu itu tuh daerah pinggir ya. Oke, aku akan cerita juga ya pelan-pelan ya. Kemarin udah cerita juga sih. Tapi gak apa-apa. Kita ulang lagi karena itu benar-benar pure kesalahan saya ya. Dan sekalian ngetes ini ya, ND16 nya untuk motovlogging itu enak atau enggak gitu loh. Jadi gini bro, kenapa tiba-tiba kalau misalkan teman-teman yang nggak ngikutin ya 1 tahun ini, yang biasanya aku tuh bikin konten di Jawa Tengah, di daerah Solo, Semarang, Jogja, itu kan tiba-tiba kok di Bali. Dan kemarin motoran sendirian ke Bali, naik BMX ya gitu kan. Ya kalau buat yang masih belum tahu update-nya, memang cerita ini tidak aku terlalu publik ya. Kalau misalkan orang-orang terdekatku sih memang aku ceritain ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang ada di YouTube, Instagram tuh jarang tahu ya. Cuman kalau di Instagram tuh beberapa post belakangan tuh memang kayak kesannya galau-galau gitu. Memang bukan dibuat-buat ya, itu memang galau beneran gitu loh. Tidak semua siap dengan hubungan baru, tapi semua orang mungkin bisa memacu motornya sampai 140 kayaknya gitu sih. Captionnya aku lupa juga. Hubunganku tuh selama 7 tahun bro. 7 tahun itu waktu yang lama untuk investasi ya. Investasi bodong ya. Semua orang mungkin bisa merasakan investasi bodong ya. Cuman instrumen investasinya kayak apa dulu gitu loh. Kalau saya termasuk saya ini nggak ada returnnya bro. Ya tuh aja. Just for fun ya. Jadi ya memang ya, orang yang sudah sembuh itu biasanya akan mengetahui masalahnya. Kayak mas-mas ini loh, santai gitu loh, tidur di atas apa gitu deh, besi ya. Terlalu santai bro hidupnya bro. Jadi 7 tahun, habis itu tuh kerja bagus. Habis itu ada mobil nyebrang. Jadi aku diselingkuhin sama temanku sendiri. Ya ceritanya intinya dia bobok lah, gitu lah. Ya begitulah lah ya. Ada beberapa temen yang beberapa pertama kali ketemu, terus habis itu aku kasih tahu cerita ini, apa pada orang tuh pada reaksinya beda-beda, unik-unik ya reaksinya tuh. Ada yang what the hell, what the fuck gitu kan.
pasti mostly itu tuh nge-freeze ya, kayak bingung gitu loh, kok bisa gitu loh. Tapi ya namanya hidup harus berjalan ya. Biar Nadia banget ya tuh. Udah lama nggak ngevlog, itu bener-bener kangen banget ya, jujur kangen banget. Kemarin itu aku cerita juga pas di vlogku itu yang gagal itu, aku kangen banget bro, sumpah. Udah lama nggak bener-bener motovlog konvensional seperti ini. Terus abis itu ini berarti udah 2 tahun lebih ya. Pokoknya aku pakai GoPro Max itu memang kameraku satu-satunya untuk action cam ya. Itu tuh memang efisiensi atau efektivitas produksinya tuh emang agak repot ya. Jadi aku harus separate audio, record audionya harus terpisah, dan juga nggak bisa langsung gitu loh. Jadi aku nggak bisa langsung ngevlog seperti ini. Kalau misalkan langsung bisa, tapi recordnya tuh terpisah, dan itu akan meribetkan produksi gitu loh. Jadi males banget kayak ngulangin lagi, prosesnya tuh diulang lagi gitu loh, disinkronin lagi deh ya, agak ribet juga ya. Kebanyakan alasan sih emang ya. Dan kemarin juga aku ngetes motor ini, kira-kira kalau misalkan dibuat kenceng, mic-nya aman atau enggak, atau gambarnya kayak gimana. Ya nggak kenceng-kenceng banget sih, 90, 100 doang lah paling. Ternyata BMX masih diajak lari bisa ya. Kemarin itu sempat bermasalah ya. Ini aku arah ke Ide Bagus Mantra. Kalau lurus terus bisa ke arah Ubud, bisa arah ke Kintamani. Beberapa videoku di Instagram tuh udah aku cantumin juga ya, lewatnya Ide Bagus Mantra. Ini enak banget ya gini dulu, bro. Udah lama nggak narik, bro. Kemarin narik sih. Kemarin kan vlognya gagal. Biasanya gini, kenapa aku milih DJI Action 3 dibanding GoPro ya? Padahal GoPro itu benar terkenal banget ya, soal audionya dia lebih clean, lebih bagus kan. Dan aku juga penasaran nih, kira-kira kalau misalkan buat kenceng, gimana tuh suaranya dari DJI Action 3 ini? Karena untuk line up-nya Action Cam DJI aku belum pernah pakai sama sekali ya. Kalau Pocket aku udah pernah pakai yang versi pertama aja gitu. Kenapa aku ke Bali? Karena aku butuh suasana yang baru bro. Dan 1 tahun kebelakangan ini ya puji Tuhannya udah melalui masa-masa yang sulit ya, masa-masa galau, masa-masa nggak jelas gitu kan. Karena ya namanya cinta itu bikin tolol ya, bener-bener bikin tolol juga sih. Tapi setelah bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang gitu. Kalau memaafkan orangnya sudah ya, maksudnya itu udah lama banget ya sudah aku maafkan. Cuman kadang memaafkan diri sendiri yang agak sulit gitu loh. Memang kejadiannya tuh memang nggak yang separah itu untuk beberapa orang, tapi untuk saya itu hal yang berat bro. Ya gimana ya, kayak lu udah all in sama semuanya gitu loh, all in untuk semesta gitu loh, tapi kayak kenyataannya kayak gini yang didapat gitu loh. Sedih bro. Tapi ya aku bersyukurnya dapat dapat komunitas, dapat lingkungan yang suportif juga gitu loh. Hampir gila, sedikit gila, tapi balik lagi ya, waras lagi ya. Untungnya waras lagi ya. Dan di Bali ini aku menemukan komunitas itu dan lingkungan itu gitu loh. Ya kebetulan ada adik saya, ada kakak saya, jadi kayak ya hidup gak sesedih itulah untuk ditangisin gitu loh. Apa kamu harus menangisi terus habis itu semuanya bakal bisa balik lagi? Enggak kan? Dan truknya kentut ya. Nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Ya kurang lebih seperti itu ya. Namanya hidup tetap harus berjalan. Buat teman-teman yang mungkin mengalami masalah serupa atau mungkin masalah yang mirip-mirip lah dalam fase apapun ya, menurutku sih di 2025 ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa bangkit gitu loh. Daripada menangisin atau terpuruk akan hal yang kayak itu tuh malah nggak bikin kamu jadi bangkit sama sekali gitu loh. Jadi ya harus bener-bener tertampar dulu, terus habis itu ayo harus ngapain loh, setelahnya harus ngapain gitu loh. Setelah ini harus countering dulu, asik, ini kenapa ada yang lawan arus gitu loh. Nah Dogi mungkin ke depan akan bikin konten sebanyaknya seperti ini ya. Kira-kira ada yang penasaran gak nih cerita selanjutnya atau gimana? Boleh komen-komen di bawah. Sebisa mungkin aku akan upload 1 minggu itu 3 kali. Itu target minimku. Jadi kalau misalkan mampu ya entah setiap hari. Rencananya sih setiap hari ya, cuman ya tetap ada kegiatan yang lain lah ya.
Tapi aku usahain bisa upload sebanyak itu. Bukan poin utamanya, bukan kuantitinya ya, tapi lebih ke aku kangen bro, jujur aja kangen gitu. Kayak dulu tuh masa-masa di Semarang itu setiap hari, hampir setiap hari tuh ngevlog gitu loh. Entah apa yang diceritain, entah apa yang direview gitu loh. Terus kayak sekarang tuh kebalik ya, gara-gara yang kemarin aku juga bikin video tentang setelah tahu konsepnya, setelah tahu tekniknya, cara bikin video kayak gimana, jadi kesannya tuh overthink gitu loh. Padahal sesimpel itu gitu loh. Ya gitu deh pokoknya. Ya itu pembelaan aja sih. Kadang kayak malas ngedit gitu-gitu ya. Ya wajar lah, malas tuh wajar ya. Tapi nggak wajar itu diterus-terusin gitu loh. Yang itu nggak wajar gitu loh. Aku akan melanjutkan lagi Lukas Griatia sebagaimana mestinya, yang dulunya seperti itu, yang sering bikin video ngalor gitu nggak jelas. Ya walaupun gak ada yang nonton, bodo amat. Yang penting aku suka ya dilihat banyak orang gitu loh. Gitu aja sih. So teman-teman ya, terima kasih yang sudah mendukung Lukas Griatia sampai detik ini. Kira-kira ke depan vlognya kayak gimana, aku juga nggak tahu. Tapi aku excited ya, maksudnya entah membahas apapun ya. Karena setelah sekian lama ya, selama ini tuh aku pakai GoPro Max yang ribet editingnya, yang nggak ada input mic-nya sama sekali. Sekarang pakai Osmo Action yang simple banget gitu loh. Mic-nya ada, terus ini mic-nya intercomku bisa dipakai lagi setelah setahun lebih tidak dipakai gitu kan. Jadi kalau misalkan ini ada telepon, ada konektivitas intercom sama yang akun yang lain, intercom yang lain, itu bisa, suaranya bisa masuk langsung gitu loh ya, kayak Sena Be Like lah, kayak Pektok Be Like lah, kurang lebih seperti itu. So teman-teman, terima kasih ya. Thanks for watching and bye-bye. Dadah.